Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Monika Putri, kelas 1A PAI, Fakultas Tarbiyah, nomor absen 04, NIM 2533104. Dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Furqan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya itu abstrak. Sebelum saya membacakan abstrak saya akan menampilkan apa itu abstrak. Baiklah, abstrak artikel saya yaitu bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahasa itu dinamis. Ia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, bahasa ini Indonesia mengalami perkembangan pesat. Perkembangan pesat tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam tubuh bahasa Indonesia yang selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yang sangat krusial dalam proses pembertahanan eksistensi bahasa Indonesia di masa depan. Di abstrak ini ada kata kunci. Dan kata kunci di artikel saya yaitu perkembangan bahasa Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan saya akan tampilkan di sini apa itu pendahuluan. Baiklah, pendahuluan di artikel saya yaitu di era mutakhir yang sedemikian pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa teks masih menjadi fitur standar yang dipakai. Meskipun saat ini perlahan fitur tersebut mulai beralih ke bahasa audio. Untuk itulah, maka para pengguna teknologi informasi diharuskan menguasai bahasa yang dipakai pada suatu teknologi informasi tersebut. Sebab, bahasa merupakan penghubung tunggal antara pengguna dengan teknologi informasi yang digunakan. Selanjutnya, ada pembahasan. 1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perubahan bahasa dapat terjadi bukan hanya berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat. Berbagai alasan sosial dan politis menyebabkan banyak orang meninggalkan bahasanya, atau tidak lagi menggunakan bahasa lain. Kita, sebagai warga Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya nomor 2 yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi sebagai produk, proses, atau organisasi.
Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi. Dengan demikian, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan lama karena setelah ucapan selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima akan dilupakan dan tidak bisa tersimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampai informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Selanjutnya nomor 3, hubungan bahasa dan tik. Bahasa adalah penghubung antar manusia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai alat komunikasi. Posisi penting bahasa sebagai alat penghubung menjadikan bahasa sebagai suatu kebutuhan komunikasi, seperti pandangan Felicia yang mengatakan bahwa dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Singkatnya, bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Bahasa juga bisa sebagai identitas yang menunjukkan seseorang atau kelompok tertentu. Bahasa dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai jati diri. Bahasa adalah alat penghubung dalam komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh manusia. Setiap negara atau kelompok sosial masyarakat dipastikan memiliki bahasanya masing-masing. Pastikan kalian mempunyai bahasa-bahasa masing-masing. Tanpa bahasa tertentu, manusia tidak dapat membangun kehidupan sosialnya. Akibat nomor 4, bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Secara sosiologis, bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan bukti ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca lebih dari 200 juta rakyat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Sejarahnya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang tadinya berkembang dari bahasa Melayu ini telah menggusur sejumlah bahasa lokal atau bahasa etnis yang kecil. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi yang berkembang dengan ritme yang sangat cepat dan pesat. Harus diakui bahwa Indonesia tidak kebal terhadap pengaruh globalisasi. Percepatan perpindahan informasi ini kemudian juga mempercepat proses keterkaitan dan ketergantungan manusia. Selanjutnya nomor 5,
Dampak perkembangan teknologi informasi terhadap bangsa Indonesia. Tentu dalam dampak ini pasti ada yang positif dan negatif. Yang pertama itu dampak positif. Pasti kalian semua merasakan dampak positif dari adanya bahasa Indonesia dalam teknologi dan komunikasi. Dampak positif yang pertama yaitu terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, negeri kita ialah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora, fauna, serta potensi-potensi yang lainnya. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif dari adanya bahasa Indonesia di perkembangan teknologi dan komunikasi yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena gini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif. Dampak yang terakhir yaitu dampak negatif. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran akan hal yang baru. Terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap pola berpikir masyarakat. Misalnya, pada kalangan remaja dengan adanya internet, anak-anak sekarang ini sedang bermain jejaring media sosial. Karena mereka sering memainkan media sosial, mereka jarang bersosialisasi dengan sekitarnya. Dan mereka pun tidak memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari. Yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak masyarakat yang lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa asing, sementara tidak bangga dengan bahasanya sendiri. Atau malah mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun secara sosial media, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dengan memperkaya kosakata bahasa Indonesia, kita akan semakin mudah untuk memahami dan memperkuat tutur kata yang sopan dalam berbahasa Indonesia. Secara singkat, hal ini dapat meningkatkan rasa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kelima, hilangnya budaya tradisional. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Bisa kita lihat sendiri sekarang anak-anak lebih suka bermain handphone dibanding bermain yang bersosialisasi langsung dengan orang-orang. Itu semua disebabkan karena adanya pengaruh globalisasi dan teknologi semakin canggih. Jadi mereka merasa tidak gaul kalau tidak memainkan handphone atau game semacam lainnya. Orang tua harus bisa mengontrol dan mengawasi anak supaya tidak mengubah pola pikir mereka ke arah yang negatif. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.